Nah, saya masuk nih, kan materi kita adalah bagaimana menyelesaikan persoalan dengan ya ilmu MR dan emas. Nah, sekarang saya nggak banyak-banyak ngomongin tentang menabung dengan emas, ya, karena sebenarnya udah saya sampaikan dalam materi-materi sebelumnya. Cuma sekarang saya mau bandingkan gaya hidup. Satu, gaya hidup orang yang nggak tobat, gaya hidup orang yang tidak tobat dan tidak menabung. Udahlah nggak tobat, nggak tahu kalau hutang itu kejahatan agama, kemudian tidak menabung juga, gitu. Orang yang kedua tobat, tapi nggak nabung, gitu ya. Dia cuma sekedar oke, gitu kan. Saya udah tobat Pak Nas, siap Pak Nas, gitu kan. Saya tobatan nasuha Pak Nas, tapi dia nggak nabung, oke. Berikutnya tobat, tapi menabungnya dengan rupiah, ya. Menabungnya dengan rupiah. Rupiah oke ya, kita harus mencintai rupiah gitu loh, ya. Nah, rupiah itu adalah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Maka Anda harus nabung, cuma Anda harus menggunakan rupiah. Tapi kalau untuk nabung, coba deh, ya, tobat dan menabungnya dengan emas, gitu. Nah, untuk memudahkan ini, gitu ya, coba kita lihat grafik dan contoh berikut ini, oke? Saya lihat contohnya ini ya. Jadi gini. Ini orang yang pertama. Orang yang pertama ini adalah orang yang dia nggak tobat dan nggak nabung gitu loh. Nggak tobat, dia nggak nabung. Ini orang yang pertama. Apa yang terjadi? Masa depannya tuh akan ya madesu, ya, masa depan nggak bagus, ya kan? Jadi akhirnya ini gap antara ya gap nih. Hidupnya akhirnya tidak bagus. Ini orang-orang yang nggak tobat. Jadi kalau seandainya Anda masih di sini Pak Nas, oke, sekarang saya berada di sini nomor 1 nih Pak Nas, gitu kan? Ini kan sama-sama orang-orang mulainya dari sini semua, ya kan? Startnya dari sini, kita semua belajar sekarang hari ini. Tapi gitu kan, kalau Anda polanya nggak berubah, maka akan seperti ini. Ya, oh sorry, yang merah ini nomor 1 ini yang merah, sorry, ya, nomor 1 yang merah. Nah, tobat dan nggak nabung, oke? Untuk orang yang kedua, tobat tapi tidak nabung. Nih, yang kedua, tobat tapi nggak nabung, tobat tapi nggak nabung. Ya udah kayak gini gitu loh. Kualitas hidupnya terus akan makin menurun. Ya, oke. Nah, jadi ini yang gapnya paling dalam ini adalah orang yang nggak tobat dan nggak nabung. Ya ini kayak gini. Ya, nah ini orang yang tobat dan nabung. Tobat tapi tidak menabung. Nah, kemudian yang ketiga, ini tobat tapi menabungnya pakai rupiah. Ya, boleh-boleh aja menabung pakai rupiah. Insya Allah selamat dia, ya. Nabung, gitu kan? Tapi pakai rupiah, ya. Nah, orang-orang yang tobat dan nabungnya pakai rupiah ini yang pola keempat, gitu, ya. Nah, maka kita akan jadi orang yang seperti ini. Siap ya? Jadi dia tuh akhirnya meningkat, ya, sehingga akhirnya dia bisa yang namanya ya mengatasi kualitas hidupnya, ya kan, mengatasi, jadi dia ada di atas, ya, mengatasi kualitas hidup yang katanya gitu kan, kualitas hidup, harga-harga makin naik, ya kan, ya harga makin naik tergantung dengan apa, ya, kalau dengan emas harga nggak ada yang naik kok, gitu. Oke? Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah Anda mau jadi orang yang mana? Orang yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat? Pastinya Anda akan pilih menjadi orang yang keempat ini, yaitu orang yang bertobat dan nabung dengan emas. Oke? Nah, contohnya begini, ini saya kasih contoh ya. Ini ada orang yang dia punya amanah, ya kan? Dia punya amanah. Amanahnya dia berapa? Nggak banyak, 20 juta aja gitu kan? 20 juta. Gajinya dia, ya kan, 4 juta. Oke? Gajinya dia 4 juta. Sebenarnya cuma 5 kali gaji nih, gitu kan? 5 kali gaji, ya. Nah, gaya hidupnya tetap nih. Ya, kalau gaya hidupnya tetap, ya kan? Gaya hidup tetap, maka dia minus 6 juta. Ya, gaya hidup dia tetap nih. Dia nggak berubah. Dia nggak mati, nggak 4 kali mati gitu loh. Ya kan? Akhirnya gaya hidup dia tetap gaya, tetap pengen dilihat orang, tetap ingin. Ya akhirnya sebenarnya gaya hidup dia itu mencelakakan dia. Mohon maaf ya bahasanya, ya.
gaya hidupnya itu nggak membuat dia bisa selamat gitu loh dalam kehidupan. Oke? Minus 6 juta. Ini gaya hidupnya. Kalau dia tetap. Tapi kalau gaya hidup dia ubah, maka ya dia akhirnya ya cuma minusnya itu cuma 3 juta. Oke? Jadi gaya hidupnya gaya hidup yang dia berubah. Yang kalau dia nggak berubah, gaya hidupnya minus 6 juta. Kalau gaya hidup berubah cuma minusnya 3 juta. Artinya dia bisa nabung nih 1 juta rupiah, ya kan? 1 juta rupiah per bulan. Sebenarnya secara teori, secara matematik akan selesai dalam 20 bulan toh. Ya kan? Kalau seandainya dia punya amanah sekian, ya, dia akan selesai dalam 20 bulan gitu loh, beres 20 bulan gitu kan. Tapi dengan dinar ya, dengan dinar atau emas, insya Allah akan selesai dalam waktu yang lebih cepat. Ini maksimal 12 bulan. Gitu, maksimal 12 bulan. Loh, Pak Nas dapat dari mana ini data ya? Gini aja deh, kalau Anda nggak percaya, buktikan sendiri. Gitu ya, buktikan sendiri. Maksimal insya Allah dalam waktu ya 12 bulan itu maksimal. Bisa jadi sebulan, bisa jadi 2 bulan, bisa jadi 3 bulan, ya itu selesai. Maka gaya hidup diubah, tobat, ya sadar semuanya. Terus kemudian akhirnya dia mulai nabung dengan emas dan dinar. Nah ini saya buat grafik seperti ini. Oke, ini orang yang dia amanahnya kan 20 juta tadi kan, ya kan? Amanahnya 20 juta. Oke, terus kemudian ini 0 nih. Kemudian ya dia nabung nih. Nabung, ini nabungnya pakai rupiah nih. Nabung pakai rupiah, ya kan? Nabung pakai rupiah dalam 20 bulan selesai. Oke? Nabung pakai rupiah. Ini orang yang pakai rupiah. Oke? Saya tulis ya di sini dia nabungnya pakai rupiah. Bagus nabung pakai rupiah. Kemudian ya, ini orang yang nggak mengubah gaya hidup. Ini gaya hidup tidak berubah. Ya, tidak berubah. Ini gaya hidup orang yang nggak berubah. Gaya hidupnya gimana? Akhirnya dia terus turun. Nah, ini gap, ya. Sorry, ini gap, ya. Dari sini ke sini, ini gap antara impian dia untuk lunas amanah dengan realita kehidupan dia. Kalau dia nggak ngubah, oke? Nah, sementara orang-orang yang nabungnya pakai dinar, ya ini akhirnya jadinya seperti ini, gitu. Di ya 12 bulan mungkin itu paling maksimal 12 bulan, ya. Nggak usah percaya saya, buktikan aja, ya. Buktikan aja. Itu dalam 12 bulan atau kurang dia akan melunasi amanahnya. Dan setelah itu akhirnya karena gaya hidup dia itu terus begitu, gaya hidup cash, kemudian dia tahu bahwa hutang adalah kejahatan, kemudian akhirnya ya dia akan meningkat dan ini dia akan berjaya, ya. Akhirnya dia punya aset nih, ya. Ini uang mau diapain nih, ya kan? Uang akhirnya berlebih. Dan orang yang seperti ini, ya, orang yang seperti ini hanya 5% manusia. Oke? Nah, hanya 5% manusia. Orang yang banyak yang 95% itu yang ini. Anda mau yang mana? Oke? Pastinya Anda mau yang ini, orang yang keempat. Bismillah ya. Insya Allah perlu waktu, tapi yakin, ya. Perlu waktu tapi yakin bahwa ya insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Begini, dinar atau emas bukan hanya hitung-hitungan matematis, tapi ada nilai keberkahan yang membantu mempercepat. Nih ada kata-kata kunci di sini, ya, mempercepat penyelesaian amanah. Karena kita tahu kan, dekat pada Allah 1 langkah, maka Allah akan mendekat dengan 1000 langkah. Kita dekat nih dengan Allah kan, karena amanah adalah dosa. Kita berserius gitu kan untuk menghilangkan dari dosa, maka ada Allah dong, ada Allah. Apalagi gitu kan kita pakai emas. Oke? Nah, emas terbaik itu apa? Emas terbaik itu adalah yang spreadnya paling rendah dan desainnya terbaik. Wah, ini bukan iklan ya, tapi memang materinya begini gitu. Oke?
Nah, jadi gini, spread rendah itu apa sih Pak Nas? Spread itu adalah ya mungkin kita selama ini nggak pernah sadar bahwa setiap barang itu ada spreadnya, selisih antara beli dan jual kembali, ya kan? Misalnya ketika kita beli mobil, hari ini beli gitu kan, seminggu ke depan kita jual kembali, pasti turun dong harganya. Itu namanya spread, ya. Nah, spreadnya itu harus yang paling rendah, ya. Misalnya Toyota nih, ya. Mohon maaf ya saya bandingkan. Ini sih kaitannya dengan bukan ngebandingin merek ya, tapi realita di lapangan. Kenapa orang nggak mau beli Wuling misalnya, gitu kan? Karena jual kembalinya itu jatuh. Nah sementara kalau Toyota atau Honda atau yang merek-merek yang kuat ya, itu dia kuat gitu, spreadnya rendah. Nah ini spreadnya tinggi nih, ya. Yang ini spreadnya rendah, maka secara logika pilihlah emas yang punya spread rendah. Saya punya datanya. Ini datanya ya. Jadi LM Antam itu spreadnya 9,16, Lotus Arci 7,9, EOA 3,27, emas Gemini 7,5, dinar. Nah, dinar nih. Dinar Antam itu 15,8, dinar Gallery ya. Jadi dinar Gallery itu Pegadaian 14,7, dinar Public Gold itu juga ada. Itu spreadnya 10%. Nah, dinar KR. Dinar KR itu yang pecahannya 1 dinar itu 4,5. Tapi kalau yang pecahannya 2 dinar itu cuma 3,5%. Tapi kalau masuk ke dinar club gitu, kalau masuk ke dinar club itu spreadnya 0%. Gitu, itu yang maksud saya, cari yang paling rendah spreadnya. Oke? Cari yang paling rendah. Berarti yang paling rendah yang mana? Itu dinar KR ya, dinar KR club. Itu kalau seandainya kita mau yang paling rendah. Oke. Kemudian berikutnya adalah yang desainnya terbaik. Kenapa sih Pak Nas desain itu harus terbaik? Supaya kita sayang mau jual kembali gitu. Pas mau jual kembali, aduh sayang banget ya gitu ya. Sayang banget nih gitu kalau seandainya saya jual lagi gitu. Ya kan sayang banget gitu kalau seandainya saya jual lagi, sorry. Kalau mau saya jual lagi tuh aduh rasanya tuh sayang. Makanya yang paling bagus itu kenapa sih mohon maaf ya. Kenapa sih emas perhiasan itu lebih baik daripada emas batangan? Ya kan? Karena sayang, mau dijual tuh sayang, makanya emas perhiasan lebih bagus. Nah, kita di Magnet Rezeki itu menerbitkan emas perhiasan, ya kan? Emas perhiasan kita seperti ini gitu loh, dengan desain yang kalau seandainya kita udah pegang tuh rasanya udah nggak mau dijual lagi gitu. Itu yang paling bagus. Misalnya nih, Anda mau nabung, kalau nabung rupiah ya. Nabung rupiah itu kalau bisa yang jangan ada ATM-nya. Ya kan, kenapa? Karena kalau ada ATM-nya gampang diambil kan gitu. Itu kan logikanya. Nah begitu juga dengan emas. Kalau emasnya tuh indah, cakep gitu kan, sehingga akhirnya Anda tuh nggak mau jual gitu. Nah pas nggak mau jual tuh ketahannya lebih lama lah harta Anda. Oke? Jadi kalau mindset Anda udah berubah gitu kan, kemudian Anda sudah punya emas, subhanallah ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.